Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurota Ayunin Jaro Alhaq, absen 29 dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian apartheid. Apartheid berasal dari bahasa Belanda yang artinya pemisahan. Pemisahan di sini berarti pemisahan orang-orang Belanda atau kulit putih dengan penduduk asli Afrika atau kulit hitam. Secara struktural, apartheid adalah kebijaksanaan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial, budaya, politik, militer, dan ekonomi. Kebijakan ini berlaku pada tahun 1948. Pada saat itu, Afrika Selatan dibagi menjadi 4 golongan ras utama, yaitu kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna, dan Asia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu masalah apartheid. Berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Afrika Selatan adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Afrika Selatan dipimpin oleh Jan Antonie van Riebeeck. Kedatangan bangsa Belanda ini menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat Afrika Selatan. Masyarakat Afrika Selatan menjadi di bawah pendudukan bangsa Eropa atau bangsa Belanda atau kulit putih, sehingga masalah kulit ini yang menjadi titik pangkal munculnya masalah apartheid. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Afrika Selatan sebelum apartheid. Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika. Banyak suku telah menjadi penghuninya, termasuk suku Khoi, Bushmen, Xhosa, dan Afrikaner. Tiba di sana pada tahun 1652. Pada 1910, 4 republik utama digabung di bawah Kesatuan Afrika Selatan. Pada 1931, Afrika Selatan menjadi jajahan Britania sepenuhnya. Pembagian kuasa ini telah berlanjut hingga tahun 1940-an, saat Partai Pro-Afrikaner yaitu Partai Nasional memperoleh mayoritas di parlemen. Strategi partai tersebut telah menciptakan dasar apartheid yang disahkan pada tahun 1948, suatu cara untuk mengawal sistem ekonomi dan sosial negara dengan dominasi kulit putih dan diskriminasi ras. Namun demikian, pemerintahan Britania kerap kali menggagalkan usaha apartheid yang menyeluruh di Afrika Selatan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang Afrika Selatan sesudah apartheid. Apartheid berakhir pada Februari tahun 1990 akibat dorongan dari bangsa lain dan tantangan hebat dari berbagai gerakan anti-apartheid, khususnya Kongres Nasional Afrika atau ANC. Pemerintahan Partai Nasional adalah pimpinan Presiden FW de Klerk menarik balik larangan terhadap Kongres Nasional Afrika dan partai-partai politik berhaluan kiri yang lain dan membebaskan Nelson Mandela dari penjara. Undang-undang apartheid mulai dihapus secara perlahan-lahan dan pemilu tanpa diskriminasi yang pertama diadakan pada tahun 1994. Di samping itu, dalam usaha mereka untuk menyatukan rakyat, pemerintah juga membuat sebuah komite yang dikenal dengan Truth and Reconciliation Committee, Uskup Desmond Tutu. Komite ini berperan untuk memantau badan-badan pemerintah seperti badan polisi agar masyarakat Afrika Selatan dapat hidup aman dan harmonis. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ketokohan Nelson Mandela. Pada tanggal 1 April 1960, Dewan Keamanan PBB DK berseru kepada Afrika Selatan agar mengambil tindakan untuk mewujudkan harmoni sosial atas dasar persamaan dan melepaskan kebijaksanaan apartheid dan diskriminasi rasial. Pada tanggal 7 Agustus 1963, DK menghentikan penjualan senjata dan perlengkapan militer kepada Afrika Selatan. Pada tanggal 4 Desember 1963, DK mengutuk sikap acuh tak acuh pemerintah Afrika Selatan dan mengulangi kembali seruannya kepada semua negara agar menggunakan embargo senjata. Nama Nelson Mandela mulai menanjak ketika ia terpilih menjadi sekjen ANC pada tahun 1948 dan pada tahun 1952 menjadi presiden Liga Pemuda. Sejak itu Mandela lebih banyak memainkan peranannya secara rahasia. Pada tahun 1961 sebagai sekretaris jenderal ANC, Mandela mengomandokan
pemogokan selama 3 hari 29 sampai 31 Mei 1961. Seruan pemogokan itu ditanggapi oleh pemerintah apartheid sebagai suatu pelanggaran serius pada bulan Desember 1962. Ia dijatuhi 5 tahun penjara dengan tuduhan meninggalkan negara secara ilegal. Mandela menjalani hukumannya di penjara Pretoria. Pada tanggal 12 Juni 1964, mereka akhirnya divonis dengan hukuman seumur hidup. Pada tahun 1982, Mandela dipindahkan lagi ke penjara Portsmouth, juga masih di daerah Cape Town. Pada bulan Juli 1989, Botha bertemu dengan Presiden F.W. de Klerk pengganti Botha dari pertemuan-pertemuan itu pada bulan Februari 1990. De Klerk mengumumkan di depan parlemen bahwa pemerintahnya akan mencabut larangan bagi ANC, SACP, dan PAC menyusul di akhirnya politik apartheid. Pada tanggal 11 Februari 1990 dari penjara Victor Verster, Mandela dibebaskan. Pembebasan itu sangat menarik perhatian dunia dan disambut oleh ratusan wartawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.